Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan coba mengenal sedikit mengenai Elementary OS Odin. Ini adalah Elementary OS versi terbaru. Kita coba lihat dulu. Masuk ke sistem settings, kita pilih bagian sistem. Nah, Elementary OS 6 ini dibuat dari Ubuntu 20.04.3 LTS dengan kernel Linux 5.11.0 min38 generik. Nah, ini buat klik ke websitenya ya. Nah, ini website dari Elementary OS Odin. Nah, ini wallpaper defaultnya. Nah, untuk mendownloadnya teman-teman langsung aja scroll ke bagian bawah. Nah, ini kan ada donasi ya, bisa donasi 10, 20, 30 dolar. Nah, supaya dapetin secara gratis, kita klik pada bagian custom. Klik, kita masukin angka 0. Nah, udah kan sekarang berubah nih jadi download Elementary OS. Tinggal diklik aja. Nah, ini untuk berkas ISO-nya atau ini untuk berkas torrent. Tinggal dipilih aja salah satu. Nah, ini untuk tutorial instalasinya. Di sini udah cukup lengkap ya. Ada persyaratan sistemnya untuk prosesor i3 4GB untuk RAM-nya, SSD 32 atau hard disk ya. Cuma beda dari kecepatannya aja. Nah, ini internet akses karena distro GNU/Linux itu kan sama kayak Android deh. Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa koneksi internet. Nah, ini ada keyboard, touchpad atau mouse, ini standar lah ya. Nah, untuk resolusinya minimal 1024x768. Nah, ini pastiin kita harus backup dulu semua data komputer kita ya, untuk mengantisipasi adanya gagal atau salah partisi. Nah, ini udah ada nih tutorial instalasinya step by step di YouTube nih. Ini kayaknya channel dari Elementary OS ya. Nah, terus untuk downloadnya bisa disesuaikan dengan sistem operasi sebelumnya. Misalkan untuk yang pakai Windows nanti bisa diverifikasi. Di sini udah ada cukup lengkap tutorialnya. macOS pun sama, untuk Linux pun sama. Fungsinya ini kenapa kita harus verifikasi? Ini langkah awal kita untuk mengecek si berkas ISO-nya korup atau enggak. Nah, itu. Kemudian kita bikin si USB installernya. Ini udah saya bahas juga deh di channel saya. Nanti teman-teman lihat aja. Nah, ini membuat USB bootable. Cuma 44 orang yang nonton, nggak apa-apa. Nah, ini di sini udah ada ratusan video mengenai GNU/Linux ya. Ini prosesnya pakai Etcher, gampang banget kok. Terus atur booting pertama ke USB. Nanti tinggal ikuti tutorial atau step by step instalasinya. Itu mudah banget. Tinggal di play aja nanti ini videonya. Oke, kita sudahi. Nah, ini untuk hardware-nya saya pakai ini. Memorinya 8GB, kebaca 7,7. SSD-nya 120, kebaca 112. Untuk ini firmware-nya ini tuh ada yang tambahan deh kalau nggak salah. Oke, ini sistem setting sama kayak control panel kalau di Windows. Jadi semuanya bisa kita setting di sini. Nah, untuk menambahin tombol minimize di sini kita bisa pakai aplikasi tambahan namanya Pantheon Tweaks. Nah, dia bakal muncul di sini ya, di sistem setting bagian personal. Bakal muncul di sini. Kemudian untuk menyetingnya kita pilih pada bagian Windows Control, kita pilih layoutnya dari Windows. Jadi ada di pojok kanan atas semuanya, minimize, maximize, dan close. Nah, untuk video tutorialnya pun udah saya bahas di sini deh. Nah, ini ya untuk tutorialnya. Oke, sekarang kita coba lihat aja aplikasi bawaan. Untuk aplikasi web Elementary OS ini udah nyertain Epiphany web browser.
Ini tampilan Epiphany web browsernya. Tapi untuk kebutuhan saya pribadi sih web browser ini kurang cukup memadai ya, makanya saya menginstal Firefox, Google Chrome, dan Opera. Nah, ini GitHub dari Pantheon Twix. Untuk tutorial instalasinya pun udah ada di sini tahapannya. Ini bisa build dari source code-nya juga nih kalau misalkan pengen install secara manual gitu. Oke, kemudian untuk aplikasi lainnya yang menarik itu Pantheon File ya, atau file manajernya kayak gini nih. Ini yang paling saya suka. Nah, dia bisa nampilin kayak begini. Jadi dia ke samping, tumbuh tuh ke samping bukan ke atas. Tuh, buat saya sih ini lumayan keren ya. Beda lah sama file manager yang lain. Ada 3 pilihan, bisa dibikin detail kayak gini atau per kolom atau icon kayak begini ya. Oke, untuk software center, nah ini udah ada app center namanya. Ini sama kayak Play Store di Google Play Store atau di Android. Jadi semua aplikasi umumnya bakal berada di sini. Cuman untuk edisi Odin kali ini saya nggak ngelihat aplikasi biasa ya. Maksudnya aplikasi yang biasa dipakai di distro Linux sebelumnya. Contohnya untuk aplikasi Office di sini nggak ada LibreOffice, nggak tercantum di sini. Tapi tenang aja, kita tetap bisa menginstalnya secara manual. Jadi kemungkinan untuk software yang ada di App Center ini cuma aplikasi yang dibuat khusus untuk Elementary OS. Kemungkinan besar sih kayak gitu. Nah, ini untuk tulis menulis cuma sedikit ya pilihan aplikasinya. Untuk games pun tuh nggak ada malah, karena ya pakai flat hub. Nah, jadi kemungkinan sih App Store-nya kayak gini kemungkinan nih. Oke, sekarang kita coba aja install melalui terminal. Ini terminalnya. Bisa diubah juga temanya, diganti warna. Saya lebih suka yang hitam. Kita coba install LibreOffice. Sudo spasi install LibreOffice. Masukin password user kita. Ternyata udah terinstall LibreOffice-nya. Kita coba buka LibreOffice. Nah, ini dia tampilan dari LibreOffice kita. Nah, ini setara dengan Microsoft Word ya kalau di Windows tuh. Oke, kemudian untuk aplikasi yang lainnya secara garis besar sih udah bisa ya dipakai buat sehari-hari. Kalau di sini sih udah saya tambahin banyak aplikasi supaya bisa lebih mantap lagi ya dipakai buat sehari-hari. Oke, untuk kesulitan bagi pemula sih mungkin yang baru pertama kali migrasi, yang pertama tentunya dari segi ini ya, tombol minimize yang bisa kita atasin tadi pakai Pantheon Twix. Nah, di sini nih Pantheon Twix, tinggal diklik aja. Terus untuk tutorial instalasi aplikasi melalui App Center juga udah saya buatin. Ini konfigurasi email client, bisa kita pakai Thunderbird. Saya nggak nyaranin pakai email bawaan dari Elementary ya, karena agak sulit konfigurasinya. Kemudian untuk ngejalanin aplikasi Windows bisa kita pakai Elementary, bisa pakai Wine. Ini videonya pun udah disertain step by step instalasinya sampai ke praktik menginstal aplikasi Windows di Elementary OS. Kemudian untuk editing video kita bisa pakai monitor KDN Live. Contoh aplikasinya kayak gini. Udah beberapa kali saya bahas juga sih sebenarnya di materi sebelumnya. Nah, ini tampilannya.
ada timeline, ada previewnya di sini, efek-efek, properties, dan file-file mentahannya di sini. Oke, mungkin untuk sementara sampai di sini dulu aja. Apalagi ya? Oh ya, untuk di desktop ini cuma berlaku klik kanan untuk ganti wallpaper. Ini wallpaper yang udah disertain, beberapa diantaranya, misalkan kayak gini. Nah, untuk ini dock, nyeting dock di sini ya, maksudnya ya, dock panel. Kita bisa dibikin statis kayak gini, maksudnya dia nggak akan pernah hilang, selalu muncul. Bisa dibikin transparan juga. Misalkan mau dibikin gede, ikonnya bisa. Bisa dibikin kecil pun bisa. Saya lebih senang yang kecil. Oke, ini untuk multitasking kita bisa nyesuaiin, misalkan ketika kursor dilihat atau diarahin ke sebelah pojok kanan bawah, nah dia bakal munculin multitasking view nih, kayak gini. Misalkan kita ini ke pojok kiri bawah, show all window misalkan ya, coba. Oh, sama aja sih multitasking sama show all windows ternyata. Aplikasi menu misalkan, oh bakal membuka yang atas. Oh, kayaknya ini pojok kiri atas aja deh, jadi nggak usah kita klik gitu. Wah, keren ya. Nah, ini tinggal di setting aja sesuai keinginan. Untuk settingan yang lainnya mungkin masih sama aja ya. Di sini buat nambahin user baru, misalkan mau komputernya tuh dia pakai sama keluarga, misalkan masing-masing orang punya home folder sendiri, bisa disetting situ. Masing-masing orang punya hak akses sendiri. Jadi kita batasin tuh siapa aja yang bisa ngedit sistem, siapa aja yang cuma bisa pakai doang, atau sebagai user biasa. Nah, ini tuh aplikasi nih buat nentuin aplikasi default yang ada. Misalkan kayak web browser ini kan ada banyak banget ya. Kita bisa pilih aja salah satu yang bakal dijadiin web browser default. Untuk email klien bersama, aplikasi kalender, multimedia. Saya lebih senang pakai Audacity, VLC aja dah. Nah, ini untuk image viewer. Nah, image viewer itu di Elementary OS kerennya dia udah bisa ini ya, udah bisa nge-crop. Kita coba deh. Nah, bagian ini nih. Misalkan teman-teman butuh buat bikin tutorial. Ini bisa ada pilihannya juga, mau dibikin 16:9 atau tanpa aturan. Custom kayak gini. Nah, misalkan kayak gini, ini kan Gapi. Hop, tinggal di crop. Udah di save deh. Save mana nih? Save photo with different name. Oke, udah ke save. Ini gambar yang tadi. Penguin. Nah, untuk text editornya udah ada kode juga, kode, tapi saya lebih senang pakai text editor murni kayak Sublime Text, Visual Studio Code, Atom, dan lain-lain. Oke, ini untuk startup, aplikasi yang berjalan saat komputer dinyalain. Apalagi ya. Oke, mungkin untuk sementara videonya bakal saya cukupin dulu aja. Ini cuma sebatas review sederhana karena udah mau 15 menit juga. Untuk tutorialnya, penggunaannya teman-teman bisa tetap pakai yang mana ya. Udah banyak sih video mengenai Elementary OS. Dan ininya sama aja gitu. Nggak ada yang beda, nggak ada yang beda banget gitu. Intinya sih masih sama. Nah, ini nih udah ada berapa nih, banyak videonya tuh yang bisa teman-teman aplikasiin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dek?
Ini apa? Ini. Ini. Mic. Mikrofon. Jadi mau ngomong? Coba ngomong. Halo, halo. Halo, halo. Jangan dipegang. Halo, halo. Halo.